Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak harap kalian sedang dalam kondisi yang baik, senang, dan juga sehat. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, biar lebih semangat, ayo kita naikkan beberapa pujian. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, udah tambah semangat kan? Udah tambah semangat, ayo kita lipat kedua tangan kita, pejamkan mata, lalu bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau beri, sehingga kita dapat melakukan ibadah minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga ke akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita udah doa. Ayo kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-20. 1 Korintus 12 ayat yang ke-20. Isinya itu memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Kakak ulang ya. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Oke, ayo kita ulang bersama-sama. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Nah, udah hafal kan? Kalau udah hafal, ayo kita langsung masuk ke cerita yang akan dibacakan oleh Kak Bianca. Hai adik-adik. Wah, adik-adik udah memuji Tuhan dan juga udah menghafalkan ayat hafalan ya sama Kak Kevin. Adik-adik tahu nggak Kak Kevin itu siapa? Kaget ya tiba-tiba ada Kak Kevin. Wah, iya adik-adik. Jadi Kak Kevin itu adalah guru sekolah minggu kelas 3 yang baru. Welcome Kak Kevin. Adik-adik, kalau gitu sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami dapat bersekolah minggu dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh ajari kami, agar kami mau menjadi anak yang mau duduk, diam, dan mendengarkan cerita firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 20-27. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. 1 Korintus 12 ayat 20-27. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu,
Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jikalau satu orang dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Adik-adik, kalian pernah main Lego kan? Wah, pernah dong. Kakak dulu sih pernah. Kalau misalnya doang. Kalau bentuk dan warna Lego itu semuanya tuh sama semua, nggak ada variasinya. Kira-kira gimana sih adik-adik? Kita tetap bisa main sih, tapi kayaknya kurang seru ya. Tapi kalau bentuknya itu beda-beda, warnanya beda-beda, pasti seru banget deh waktu kita menyusun Lego. Sama seperti itu tujuan Allah memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda. Tapi gereja di Korintus malah salah paham nih adik-adik. Mereka mengira kemampuan-kemampuan itu diberikan Allah supaya seseorang itu menjadi penting. Padahal mah bukan adik-adik. Kemampuan itu diberikan Allah berbeda-beda setiap orangnya agar semuanya bisa saling menolong dan melengkapi supaya semuanya jadi sama penting. Jadi nggak bisa sombong deh. Nih, kakak kasih tahu, Paulus itu menggunakan contoh yang mudah dimengerti deh. Jadi, bentuk dan fungsi mata, hidung, telinga, mulut, bahkan bulu mata nih, itu beda-beda adik-adik. Tapi semuanya itu penting. Terus, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya usus, paru-paru, dan juga ginjal yang emang sih kita nggak bisa lihat ya sekarang. Tapi kalau ada ya satu aja yang nggak berfungsi atau sakit, wah pasti semua badan tuh jadi sakit adik-adik. Iya, karena sepenting itu ya adik-adik. Paulus sebetulnya mengatakan begini agar gereja di Korintus itu bisa saling menghargai dan juga mereka bisa saling menolong. Tidak ada yang merasa bahwa dirinya itu lebih penting atau dianggap kurang penting adik-adik. Kalau semua orang bisa saling menghargai dan menolong, kan pasti indah banget ya adik-adik. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Ada yang masih ingat? Atau ada yang udah hafal? Coba kakak mau dengar. Betul banget. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Adik-adik pernah nggak sakit gigi? Belum pernah ya? Coba tanya mama papanya deh kalau adik-adik belum pernah. Giginya doang, ya satu aja yang sakit. Tapi rasa sakitnya itu ke semua badan adik-adik. Bahkan sampai kepikiran dan juga perasaan kita tuh jadinya sakit. Demikian juga di gereja, di masyarakat, di sekolah, ataupun di keluarga kita. Kita diberikan Allah kemampuan yang tidak sama supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau gitu, ada yang lebih penting dari yang lain? Nggak ada lah, kita coba nih ya. Presiden, dokter, pengacara, polisi, itu emang penting banget adik-adik. Tapi petugas kebersihan, perawat, satpam, mereka juga penting. Ada lagi nih, kalau misalnya semua anak di kelas kamu itu jagonya matematika. Terus pas pelajaran bahasa Inggris, siapa yang bantuin kita belajar bahasa Inggris? Kalau semua anak jago olahraga, nanti yang bantu ngajarin nyanyi siapa? Allah memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda supaya kita tahu bahwa orang lain itu juga penting adik-adik. Tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya. Perbedaan itu ada bukan supaya kita jadinya tuh berkelompok-kelompok, tapi supaya kita mau untuk saling menolong antar sesama kita. Yuk setelah ini kita lakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bisa kan? Pasti bisa. Tuhan Yesus menolong kita. Yuk kita lanjut. Silakan kakak. When I'm on the rails. Terima kasih kakak. Adik-adik, dari cerita hari ini, aku jadi tahu deh. Tuhan memberikan kita kemampuan yang berbeda supaya kita saling membantu, supaya kita saling menolong. Makanya tantangan aktivitas kamu hari ini adalah kamu akan menghubungkan gambar-gambar ini ke jawaban yang benar sesuai dengan instruksi. Kalau nggak ada mereka, apa yang akan terjadi? Dipasangin ke jawaban yang benar ya. Sekaligus kamu ingat, waktu kita punya peran yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kelebihan yang berbeda dari orang lain, bukan berarti kita lebih penting.
Tapi kita semua sama-sama penting, sama-sama saling memerlukan, sama-sama bisa saling menolong. Kamu juga menolong Kak Grace dan kakak-kakak untuk mengirim foto ibadahmu hari ini. Supaya kita tahu siapa sih yang rajin ikut ibadah. Kakak tunggu ya. Sekarang kita lanjut yuk. Silakan kakak. Terima kasih Bu Grace. Mari adik-adik kita lanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan itu bisa dimasukkan ke dalam amplop atau ditransfernya ke gereja. Dan tetap dituliskan persembahan sekolah minggu. Mari adik-adik kita angkat pujian, kita serahkan persembahan kita. Kita mau menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan kami rejeki, kesehatan, kepandaian yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua kami maupun kepada adik-adik dan kami semua. Tuhan, kami mau tutup ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu kami yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami dan hidup kami ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus berkati.